Penguasa perdamaian. Respons seorang Anabaptis terhadap perang Rusia-Ukraina berdasarkan Yesaya 9 ayat 5. Saudara, saat kemaharajaan Asyur menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di bumi negeri-negeri kecil di sebelah selatan, Nabi Yesaya tahu bahwa perdamaian dan perang ditentukan oleh negara adidaya tersebut. Maharaja Asyur adalah Sar Shalom, Raja Damai atau penguasa perdamaian. Artinya, dialah yang sanggup menetapkan syarat-syarat perdamaian dan memaksa negara-negara lain untuk menerima syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, peperangan yang sebetulnya terjadi atas prakasa ekspansionistik Asyur akan berakhir. Negara-negara lain, yakni Aram, Israel, dan Yehuda, akan tunduk di bawah kekuasaan Asyur. Itu berarti perdamaian di ujung tombak, perdamaian di bawah bayang-bayang kilatan pedang, perdamaian di ujung moncong senapan dan meriam, perdamaian di ujung jari yang sewaktu-waktu dapat menekan tombol rudal berhulu ledak nuklir. Di lain pihak, saudara, bagi Nabi Yesaya, negara Yehuda ada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pemerintahan Raja Ahaz sangat mengecewakan. Di dalam negeri, hukum atau mishpat menjadi milik orang-orang kuat dan berkuasa. Bukannya melayani keadilan atau sedekah, hukum digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap mereka yang tidak berdaya. Ketidakadilan merajalela, sementara para pemimpin, baik imam, dalam tanda petik nabi-nabi, dan pejabat-pejabat negara, menikmati hidup yang mapan di atas luka menganga dan penderitaan hebat rakyat. Dalam konteks ini, saudara, Yesaya merindu dambakan kemunculan tunas dari Tunggul Isai, seorang raja baru dari dinasti Daud yang diharapkan akan menegakkan hukum yang melayani keadilan, membela kaum miskin dan tertindas. Bacalah Yesaya 11 ayat 1-9. Di sisi lain, politik luar negeri negara Yehuda tidak lebih baik. Negara Aram dan Israel, masing-masing pada tahun 732 sebelum Masehi dan 722 sebelum Masehi, telah jatuh diinvasi Asyur. Yehuda menjadi satelit atau vasal semi-kolonial, setengah jajahan, yang tunduk tanpa berperang kepada Asyur sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan Asyur. Asyur sendiri melibas Aram dan Israel yang menginvasi Yehuda. Sebagai vasal, Yehuda wajib membayar upeti kepada Asyur dan mempersilahkan Asyur menaruh patung-patung dewatanya di bait suci di Yerusalem. Dengan jalan itu, Yahweh disembah oleh orang Yehuda, wabil khusus para penguasanya, bersama-sama dengan para dewata Asyur. Dalam konteks inilah, saudara, Yesaya merindu dambakan kemunculan raja yang baru dari dinasti Daud, Immanuel, sebagai Raja Damai. Tidak lain, Sar Shalom alias penguasa perdamaian. Yesaya 9 ayat 5. Yang akan membuat Asyur bertekuk lutut dan menerima syarat-syarat perdamaian. Saudara, Sar Shalom atau penguasa perdamaian
adalah pihak yang paling kuat, adidaya ekonomi, politik, dan militer, yang sanggup menjadi polisi dunia dan wasit atau hakim atas bangsa-bangsa. Dalam konteks modern, pasca tumbangnya Uni Soviet, Amerika Serikat mengangkat dirinya ke posisi Tsar Shalom. Tetapi klaim ini bukan tidak tertantang, baik oleh pihak-pihak yang pernah menjadi sekutu-sekutu junior Amerika Serikat, yaitu kaum Islamis radikal, maupun dari kekuatan-kekuatan besar lain seperti Rusia, ex-Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok. Terakhir, saudara, kekalahan Amerika Serikat di Afghanistan membuat kita bisa mempertanyakan sejauh mana kesanggupan Amerika Serikat menjadi Tsar Shalom. Sejak tanggal 24 Februari tahun 2022, saudara, Rusia menginvasi Ukraina. Sekilas, Rusia jelas berada di pihak yang salah. Ia melanggar kedaulatan nasional negara lain dan dengan demikian melanggar hukum internasional. Dalam persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar 2 Maret 2022 yang lalu, 141 negara mendukung resolusi yang mengecam Rusia dan menyerukan agar negara tersebut segera menarik pasukannya. Sementara itu, 5 negara menolak untuk mendukung resolusi dan 35 negara lainnya abstain. Di balik yang sekilas, saudara, persoalannya lebih kompleks. Kekuatan-kekuatan imperialis sedang menggelar perang proksi. Di sebelah sini ada Amerika Serikat dan NATO. Di sebelah sana ada Rusia, masing-masing dengan kepentingan ekonomi politik dan geopolitiknya. Masing-masing memandang satu sama lain sebagai ancaman. Ukraina memprovokasi Rusia dengan proposal menjadi anggota NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang berarti membuka negerinya bagi pangkalan militer NATO dengan rudal-rudal yang terpasang mengarah ke Moskow. Rusia berdalih menyelamatkan penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia dan membela Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dari kekerasan kaum neonazi Ukraina. Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan untuk mempertahankan pemerintah Ukraina yang pro-Zionis Israel dan pro-NATO yang berdiri setelah penggulingan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia pada Februari 2014. Dalam semuanya itu, saudara, rakyat Ukraina lah yang menjadi korban. Rakyat adalah tumbal. Demikian kata almarhum Romo Mangunwijaya. Kita tidak berpihak kepada salah satu negara atau negara manapun. Kita berpihak kepada para korban. Kita tidak berpihak kepada Rusia. Kita berpihak kepada rakyat jelata. Kita tidak berpihak kepada Ukraina. Kita berpihak kepada mereka yang menjadi tumbal permainan politik para penguasa. Kita bersolidaritas dengan mereka. Sebisanya kita harus bertindak untuk dan bersama dengan mereka. Saudara, kita percaya bahwa Kristus adalah Tsar Shalom yang sejati. Tetapi kita sadar bahwa kepercayaan ini harus kita letakkan dalam eschatological tension atau tegangan eskatologis. Itu berarti di satu sisi kita yakin bahwa Kristus sanggup dan pasti akan menegakkan keadilan dan perdamaian dunia, yaitu kelak saat parusia
atau kedatangannya kembali. Pada saat itulah kita percaya apa yang dirindukan dalam Yesaya 2 ayat 4 akan terwujud, yaitu bahwa Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bacak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di sisi lain, saudara, dan pada saat yang sama, kita mengimani bahwa di antara kedatangannya yang pertama dan yang kedua, Kristus juga hadir di dalam dunia yang syarat dengan konflik, kekerasan, bahkan peperangan ini. Bagaimana caranya? Kristus menghadirkan dirinya melalui gereja yang diberdayakannya dengan Roh Kudus. Melalui gereja, Kristus menyalami dunia dengan Injil perdamaian. Simaklah Efesus 2 ayat 17 dan 6 ayat 15. Inilah misi gereja, yakni mewartakan Injil perdamaian dalam perkataan dan perbuatan. Tapi saudara, gereja atau kita melaksanakan misi itu bukan sebagai sar shalom. Kita tidak bisa memaksakan syarat-syarat perdamaian. Kristus tidak memberi kita otoritas dan kekuatan untuk melakukan itu. Kita mengerjakan misi mewartakan Injil perdamaian dengan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu artinya kita hanya bisa mempromosikan perdamaian dengan menjadi rentan di hadapan kuasa-kuasa dunia yang sejatinya telah dikalahkan oleh Kristus. Kolose 2 ayat 15. Dan ada di bawah otoritasnya. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Bahkan saudara, bukan tidak mungkin kita juga akan jadi korban atau tumbal kekuasaan karena upaya kita mempromosikan perdamaian. Lantas bagaimana kita melakukannya? Mari kita berdoa bagi perdamaian. Rusia kiranya menghentikan agresinya atas Ukraina. Amerika Serikat, NATO, dan Israel berhenti menyudutkan Rusia. Berhenti mengerjai Rusia. Dan Ukraina menghentikan provokasinya terhadap Rusia. Semua pihak kita doakan bersedia duduk di meja perundingan untuk mencapai perdamaian. Mari kita menolong korban-korban konflik, perang sipil atau peperangan imperialis, mengupayakan bantuan kemanusiaan untuk mereka. Mari kita berupaya membangun jembatan dialog di antara pihak-pihak yang sedang berseteru. Mari kita meminta bahkan mendesak kepada para penguasa untuk menempatkan peri kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi, politik, dan geopolitik. Bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, wabil khusus kelas buruh, kita dapat menggelar pemogokan dan demonstrasi damai. Terutama kita yang tinggal di Amerika Utara, Inggris, Eropa, Israel, Ukraina, dan Rusia. Mari kita berusaha melakukannya semaksimal mungkin. Bukan karena upaya-upaya tersebut menjamin atau memastikan terwujudnya perdamaian. Tapi karena itulah tugas kita. Kita melakukannya dengan memandang kepada Yesus Kristus. Memandang kepada Dia yang tersalib. Yang memanggil kita untuk mengambil bagian dalam penderitaannya. Kita memandang Dia yang telah bangkit dan akan datang untuk kedua kalinya, sehingga kita beroleh keyakinan yang kokoh bahwa upaya kita tidak akan sia-sia. Amin.